Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Adi Pamungkas dari UPBJJ Surakarta, Fakultas Sains dan Teknologi, NIM 547709005. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas Tuton 1, matkul dasar penyuluhan pertanian. A few moments later. Pertama, mengapa perlu mempelajari sejarah penyuluhan? Mempelajari sejarah penyuluhan sangatlah penting karena memberikan pemahaman tentang bagaimana penyuluhan berkembang dari waktu ke waktu. Sejarah penyuluhan membantu kita memahami dasar-dasar pemikiran yang melatar belakangi metode dan pendekatan yang digunakan saat ini. Selain itu, dengan mengetahui sejarah, kita dapat melihat bagaimana penyuluhan telah beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Dalam konteks penyuluhan pertanian, misalnya, sejarah penyuluhan menunjukkan bagaimana upaya penyuluhan awalnya bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian dan kesejahteraan pertanian. Seiring berjalannya waktu, penyuluhan berkembang menjadi sistem pendidikan non-formal yang membantu petani memperoleh pengetahuan baru dan meningkatkan keterampilan mereka. Dengan memahami sejarahnya, kita dapat mengidentifikasi strategi yang efektif dan menghindari kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu. Selain itu, sejarah penyuluhan juga memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan pemerintah dan perkembangan ilmu pengetahuan telah mempengaruhi metode penyuluhan. Misalnya, di Indonesia penyuluhan pertanian telah mengalami berbagai perubahan sejak zaman kolonial hingga era modern ini. Dengan berbagai pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dengan memahami sejarah penyuluhan, kita dapat lebih menghargai peran penyuluhan dalam membantu masyarakat dan memastikan bahwa metode penyuluhan dalam membantu masyarakat dan memastikan bahwa metode yang digunakan tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan. 2. Apa tujuan dan peran penyuluhan? Tujuan penyuluhan. Ya, tadi tujuan penyuluhan. Penyuluhan berjuang untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat agar mereka dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan. Beberapa tujuan utama penyuluhan meliputi menyebarluaskan informasi dan teknologi baru kepada masyarakat, membantu mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang mereka hadapi, dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam berbagai bidang kehidupan, memperbaiki kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, membangun kesadaran kritis terhadap berbagai isu sosial. Peran penyuluhan berperan sebagai jembatan antara sumber informasi dan masyarakat yang membutuhkan pengetahuan baru. Peran utama penyuluhan meliputi sebagai agen perubahan, membantu masyarakat mengadopsi praktik yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari, memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi dan teknologi terbaru, sebagai pendamping, membantu individu dan kelompok dalam memahami serta menerapkan solusi terhadap masalah yang mereka hadapi, sebagai motivator, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan. Penyuluhan bukan hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga berperan dalam membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat agar adaptif terhadap perubahan. Terakhir, untuk yang ketiga, apa perbedaan antara prinsip dan falsafah penyuluhan? Prinsip dan falsafah penyuluhan memiliki perbedaan mendasar dalam mendekatkan dan tujuannya. Prinsip penyuluhan adalah aturan atau pedoman praktis yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Prinsip ini mencakup aspek-aspek seperti partisipasi aktif masyarakat dalam proses penyuluhan, pendekatan berbasis kebutuhan yang menyesuaikan metode dengan kondisi masyarakat, keberlanjutan program agar manfaat penyuluhan dapat dirasakan dalam jangka panjang, penyampaian informasi yang jelas dan akurat untuk meningkatkan
pemahaman masyarakat. Sedangkan falsafat penyuluhan di sisi lain lebih berfokus pada nilai-nilai dan pandangan hidup yang mendasari pendekatan penyuluhan. Falsafat ini mencerminkan keyakinan bahwa penyuluhan harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan membantu mereka meningkatkan kualitas hidup, mendorong kemandirian sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan yang lebih baik, menghormati budaya dan nilai lokal dalam setiap proses penyuluhan. Berlandaskan pada prinsip kemanusiaan yang menekan pentingnya kerjasama dan empati dalam penyuluhan. Dengan memahami perbedaan ini, penyuluhan dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif, menggabungkan prinsip-prinsip operasional dengan falsafah yang menjadi dasar dari setiap kegiatan penyuluhan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.